Baik, setelah kita mempelajari apa itu fa'il, sekarang saatnya kita untuk belajar i'raf. Nah, untuk kali ini kita akan beri'raf yaitu fa'ilnya isim zahir pada fi'il madi. Nanti akan kita i'rafkan juga isim zahir pada fi'il mudhari dan juga bagaimana nanti karena i'rafnya itu pakai isim dhamir pada fi'il mudhari, fi'il madi, juga fi'il amar, dan juga akan kita i'rafkan bagaimana kalau fa'ilnya itu pakai isim isyarah dan isim mausul. Nah, baik, sekarang ini hanya contoh untuk fi'il madi pada isim zahir. Nanti silahkan teman-teman bisa mencontohkan pada kalimat yang lain, ini hanya salah satu contoh. Nah, sekarang ini contoh darasat talibu. Darasat talibu. Darasa fi'lun madin mabniun alal fathi. Darasa itu adalah fi'il madi mabni alal fathi, atas fathah. Jadi darasa, darasat itu nanti adalah mabninya alal fathah. Adapun nanti ada juga nanti yang mabni ala sukun, misal contoh darastu, darasna, darasta, darasti. Ada juga nanti contoh mabni ala dhammah kayak darasu, itu ada mabni ala dhammah. Kemudian at-talibu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih fi mahalli raf'in fa'ilun. At-talibu itu isim yang dirafa'kan, alamat rafa'nya adalah dhammah yang nampak, yang jelas di akhirnya pada fa'al rafa', di tempat rafa' itu menjadi fa'il. Jadi di sini tanda rafa'nya itu adalah dhammah karena yang nampak ya. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Nah, untuk isim mufrad tanda rafa'nya dengan dhammah. Nanti ada juga nanti isim mufrad yang mana tanda dhammahnya itu dengan muqaddarah yang ditakdirkan kayak isim maksur atau isim mangkus, itu kan ditakdirkan. Kalau isim maksur itu muqaddarah alal alif al lazimah, sedangkan mangkus itu al muqaddarah alal ya al lazimah. Kayak jaa Musa misalnya, jaa Musa. Jadi Musa di sini isim marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah al muqaddarah alal alif al lazimah. Kenapa? Li'annahu maksurun, karena dia adalah isim maksur. Fi mahalli rafa' sama juga dengan fa'ilun fa'il. Kemudian contoh yang kedua, darasat talibani. Darasa itu fi'lun madin mabniun alal fathi. Kemudian at-talibani itu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammah li'annahu musanna. Jadi at-talibani itu adalah isim yang dirafa'kan dan tanda rafa'nya itu adalah al-alif. Jadi at-talibani itu tanda rafa'nya itu adalah alif. Sebagai pengganti daripada dhammah karena bahwasanya isim musanna. Nah, alif ini menjadi tanda rafa' pada isim musanna atau isim tasniyah. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi fi mahalli rafin fa'ilun. Sedangkan nun itu adalah ganti daripada tanwin pada isim mufrad pada mahal rafa' jadi fa'ilun, menjadi fa'il. Kemudian darasat talibuna. Nah, kita contohkan di sini untuk jamak at-talibuna. Talibun jamaknya at-talibun ya. Namun kebanyakan yang dipakai itu adalah at-tullab ya, pakai jamak taksir at-tullab. Tapi kita di sini mengambil contoh jamaknya at-talibuna walaupun jarang digunakan, karena yang biasa digunakan untuk jamak muzakkar untuk kalimat talibun itu adalah at-tullab. Nah, ini untuk supaya kita mengetahui tanda rafa' yang huruf waw ya. Darasat talibuna. Darasa fi'lun madin mabniun alal fathi. Sedangkan at-talibuna itu ismun marfu'un wa alamatu raf'i al-wawu. Jadi at-talibuna itu ada isim yang dirafa'kan, tanda rafa'nya itu adalah waw karena ganti daripada dhammah. Kenapa? Li'annahu jam'u muzakkarin salimun, karena itu jamak muzakkar salim. Karena waw itu adalah salah satu tanda rafa' pada di tempat jamak muzakkar salim, dan juga nanti bisa juga nanti di asmaul khamsah ya, asmaul khamsah. Itu juga tanda rafa'nya itu dengan huruf waw, asmaul khamsah. Kayak contoh zu malin, atau misal contoh lagi abuka, hamuka, dan seterusnya lah yang pernah kita belajar tentang asmaul khamsah. Wan nunu iwadun anut tanwini fil ismil mufradi fi mahalli rafin fa'ilun. Nun itu pengganti daripada tanwin pada isim mufrad pada mahal rafa' itu menjadi fa'il. Nah, ini adalah contoh untuk fi'il madi yang muzakkar ya, yang muzakkar. Yaitu darasa at-talibu, darasa at-talibani, darasa at-talibuna. Nah, sekarang untuk contoh
fi'il madi yang polanya muannas. Nah, di sini contohnya darasatit thalibatu. Nah, jadi darasat, kalau kita baca bersambung darasatit thalibatu karena lil tiqai as-sakinain, lil tiqai as-sakinain, karena bertemu dua yang mati. Jadi kalau bertemu dua yang mati memang diberi kasrah ya, darasatit thalibatu. Kalau tidak kita beri kasrah maka membacanya darasat at-talibatu, darasat at-talibatu. Kalau baca bersambung darasatit talibatu. Darasat fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Darasat ini adalah fi'il madi mabni 'alal fathi. Jadi fokus ke darasa. Karena tadi sudah saya sampaikan darasa, darasat termasuk darasa dan darasat itu adalah mabni 'alal fathah. Watta'u alamatu ta'nisi, sedangkan ta itu adalah tanda ta'nis. Harfun mabniun 'alas sukun, itu ada huruf mabni atas sukun. Huruf taknya atau yang di baris sukun itu huruf mabni ala sukun, atas sukun. Makanya istilah lain itu dinamakan dengan tak ta'nis sakinah, tak ta'nis sakinah. Salah satu daripada tanda fi'il itu akan qabulu ta'nis as-sakinah. Jadi menerima tak ta'nis as-sakinah. Allazi hurrika ilal kasri, yang dibarisi kepada kasrah karena man'an li iltiqa'is sakinain ya. Karena kita tidak bisa membaca sukun kalau kita baca bersambung. Jadi karena bertemu dua yang sukun. Jadi darasatit talibah, darasatit talibah. Begitu ya. At-talibatu itu adalah ismun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih fi mahalli rafin fa'ilun. Nah, at-talibah di sini adalah isim yang dirofakan dan tanda rofanya itu dhammah yang nampak, yang jelas, ala akhirih, atas akhirnya, fi mahalli rafin, pada mahal rafa itu fa'il menjadi fa'il. Kemudian contoh yang kedua, darasatit talibatani. Jadi at-talibatani. Ya, karena kalau untuk isim tasniyah atau musanna itu kan tinggal menambah alif dan nun. Talibun, talibani, talibatun, talibatani. Mudarrisun, mudarrisani, mudarrisatun, mudarrisatani. Muslimun, muslimani, muslimatun, muslimatani, dan begitulah nanti seterusnya. Kemudian darasat di sini sama dengan seperti di atas, artinya fi'il madi mabni 'alal fathah. Taknya di sini tanda ta'nis, wa ta'u alamatu ta'nis, harfun mabniun 'ala sukun ala zuhurika 'alal kasri man'an li iltiqa'is sakinain. Karena bertemu dua yang sukun. Lil tiqa'is sakinain. Lil tiqa'is sakinain. Nah, kemudian at-talibatani itu ismun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan anid dhammah li annahu musanna wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi fi mahalli rafin fa'ilun. Jadi sama seperti kita mengi'rab kalimat talibani ya, karena yang jadi kefokusan di sini itu adalah tanda rafanya itu dengan alif. Jadi sama aja ya lah. Karena dia isim tasniyah, mau dia muzakkar atau muannas. Jadi kefokusan itu ada pada huruf alif sebagai tanda daripada rafa. Itu ganti daripada dhammah karena itu isim tasniyah. Dan itu di tempat rafa menjadi fa'il. Kemudian yang terakhir darasatit talibatu, darasatit talibatu. Nah, darasat itu sama seperti di atas, yakni fi'lun madin mabni 'alal fathi, mabniun 'alal fathi wa ta alamatut tanis dan seterusnya. At-talibatu, at-talibatu di sini adalah ismun marfu'un, itu isim yang rafa, wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Ya, tanda rafanya itu adalah dhammah yang zahir yang nampak atas akhirnya. Ya, karena untuk dhammah ini kan adalah tanda daripada rafa untuk isim mufrad, juga nanti termasuk untuk jamak muannas salim, jamak muannas salim, dan juga nanti termasuk isim jamak taksir, dan juga fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhri syai'un. Itu adalah tanda dhammah. Ya, itu harus dihafali ya lah. Jadi dhammah itu di mana letaknya, di mana tempatnya, alif di mana tempatnya, waw di mana tempatnya, itu harus kita hafali. Nah, dhammah di sini di antaranya tadi pada isim mufrad yaitu darasat talibu, nah juga untuk jamak muannas salim at-talibatu. Jadi tandanya dhammah yang zahir at-talibatu. Termasuk nanti adalah kalau dia jamak taksir. Jadi kalau jamak taksir rafanya juga dengan dhammah, jamak taksir. Juga termasuk fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un, kayak yarfa'u, kalau memang tidak ada amil nasab dan jazam tentunya ya. Contoh misalnya yarfa'u,
narfa'u, arfa'u, dan seterusnya. Fi mahalli rafin fa'ilun, pada mahal rafa itu menjadi fa'il. Nah demikian untuk pertemuan kali ini. Insyaallah nanti akan kita i'rafkan bagaimana kita mengi'rab fi'il mudhari' ya, yang mana fa'ilnya isim zahir, juga nanti bagaimana kita mengi'rafkan fa'ilnya isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul. Demikian, mudahan bisa dipahami. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.